Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika kali ini. Semoga Ananda selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada saat ini, kita bersama-sama dulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini adalah fungsi kuadrat. Dengan kompetensi dasar 3.3 menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Kemudian 4.3 menyajikan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Indikator 1. Pengertian fungsi kuadrat. 2. Menggambar grafik fungsi kuadrat. 3. Menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafiknya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Dengan melalui pembelajaran model daring PowerPoint, diharapkan peserta didik dapat 1. Mengetahui pengertian fungsi kuadrat. 2. Menggambar grafik fungsi kuadrat dengan tepat. Yang ketiga, menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafiknya sampai benar. Kita mulai dengan poin yang pertama, pengertian fungsi kuadrat. Perhatikanlah fungsi f yang dinyatakan dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Memiliki pangkat tertinggi 2. Ini pangkat tertinggi 2, di mana A, B, C anggota himpunan bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Disebut fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 dalam X. Kita perhatikan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. X ini adalah daerah asal atau domain. Kemudian A ini adalah koefisien dari X kuadrat. Kemudian B ini adalah koefisien dari X. Dan C adalah bilangan konstanta. Sedangkan Fe adalah bayangan atau hasil dari X. Fungsi kuadrat dapat ditulis dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Atau persamaan untuk fx ini adalah y. Y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Contoh 1. Fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah x dikurangi 7. Tentukanlah A. Nilai Fe jika X sama dengan 4. B. Bayangan dari min 3 oleh fungsi F. Alternatif penyelesaian. Pada fungsi Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C, untuk setiap nilai X akan menghasilkan sebuah nilai Fx.
Hal ini sesuai definisi fungsi yang menyatakan bahwa setiap anggota daerah asal X memiliki tepat satu nilai Fx. Sehingga jika X sama dengan 4, maka Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah X dikurangi 7. Karena X sama dengan 4, setiap kita menemukan X ganti dengan 4. Sehingga X ini kita ganti dengan 4, jadi Fx diganti dengan F4. Sama dengan 2 kali X kuadrat, X-nya kita ganti dengan 4. Jadi 2 kali 4 kuadrat. Ditambah X, X-nya kita ganti dengan 4. Kemudian min 7. Kita kerjakan. F4 sama dengan 2 kali 2 titik 2 kali dibacanya. 4 kuadrat, 4 kuadrat kita ketahui sama dengan 16. Jadi 2 kali 16. Ditambah 4 dikurangi 7. 2 kali 16, 32. Ditambah 4 jadi 36. Dikurangi 7 hasilnya 29. Jadi, jika X sama dengan 4, maka Fx sama dengan 29. Karena rumusannya di sini dinyatakan bahwa Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah X dikurangi 7. Bagaimana anak-anak sekalian? Bisa kalian pahami? Baiklah, kita lanjutkan dengan pertanyaan B atau jawaban untuk B. Tentukan bayangan min 3. Bayangan min 3 bisa ditulis F min 3. X sama dengan min 3. Maka setiap bertemu dengan X ganti dengan min 3. Sehingga F min 3 akan sama saja dengan 2 kali X kuadrat. X kuadratnya kita ganti. X-nya ini dengan min 3. Jadi 2 kali min 3 dikuadratkan ditambah X. X-nya kita ganti dengan min 3 dikurangi 7. Sehingga min 3 dikuadratkan sama dengan 9. 2 kali 9 dikurangi 3 dikurangi 7. 2 kali 9, 18 dikurangi 3. 15 dikurangi 7, 8. Jadi bayangan min 3 oleh fungsi F adalah 8. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Fungsi Fx sama dengan 3 kali X kuadrat min 2X plus 1 tambah 8. Sesuai dengan bentuk Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Tentukanlah nilai A ditambah B ditambah C. Baiklah, kita kerjakan dulu anak-anak alternatif penyelesaiannya. Fa sama dengan 3 kali X kuadrat min 2X plus 1 plus 8. 3 kali X, 3X kuadrat. 3 kali min 2X, min 6X. 3 kali plus 1 plus 3 tambah 8. Sama saja dengan 3X kuadrat dikurangi 6X, 3 ditambah 8 sama dengan 11. Di sini kita peroleh koefisien dari X kuadratnya adalah 3. Koefisien dari X-nya adalah min 6 atau B. Dan konstantanya adalah C sama dengan 11.
Sehingga nilai A ditambah B ditambah C akan sama saja dengan A-nya 3, B-nya min 6, dan C-nya sama dengan 11. 3 ditambah min 6 sama dengan min 3. Min 3 ditambah 11 sama dengan 8. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Kurva FE sama dengan 2x kuadrat min X plus C melalui titik min 1,6. Tentukan nilai C. Alternatif penyelesaian. FE melalui titik min 1,6. Berarti X-nya sama dengan min 1 dan Y-nya sama dengan FE sama dengan 6. Maka FE sama dengan 2x kuadrat min X plus C. Ganti Fx-nya ini dengan 6. Kemudian 2 kali X kuadrat. X-nya diganti dengan min 1. Jadi 2 kali min 1 dikuadratkan. Dikurangi X-nya sama dengan min 1 ini. Ganti dengan min 1. Ditambah C. Kemudian kita kerjakan. 6 sama dengan min 1 dikuadratkan 1 sama saja dengan 2 kali 1. Itu ini. Min jadi plus 2 kali 1 tambah 1 ditambah C. 6 sama dengan 2 kali 1 2 tambah 1 tambah C. Jadi 6 sama dengan 2 tambah 1 3 ditambah C. Sehingga C sama saja dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Jadi nilai C adalah 3. Baiklah anakku sekalian, kita lanjutkan pada poin yang kedua, menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat adalah 1. Memperkirakan karakteristik grafik. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu X. Yang ketiga, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Yang keempat, menentukan titik puncak atau titik optimum atau biasa disebut titik balik. Yang kelima, menggambar dan menghubungkan titik-titik tersebut sehingga menjadi bentuk kurva pada diagram kartesius. Yang pertama, karakteristik grafik. Pada grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, karakteristik grafik bisa dilihat dari nilai A dan diskriminannya. Ingat, diskriminan itu adalah D. D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Sekali lagi, pada grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, karakteristik grafik bisa dilihat dari nilai A dan diskriminannya. A adalah koefisien dari x kuadrat, sedangkan diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Jika A lebih kecil dari 0, maka grafik membuka ke bawah dan akan mempunyai nilai maksimum. Jika A lebih besar dari 0, maka grafik akan membuka ke atas
dan fungsi mempunyai nilai minimum. Jika D lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jika D sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X di 1 titik atau menyinggung sumbu X. Jika D lebih kecil dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X, artinya mengambang. Perhatikan gambar di samping. Ini gambar A. Untuk A lebih besar dari 0 dan D sama dengan 0, grafiknya ini terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 1 titik di sini. Kalau A lebih besar dari 0 dan D sama dengan 0, maka grafiknya seperti ini. Memotong sumbu X di 1 titik. Kemudian untuk poin B, untuk A lebih besar dari 0 dan D lebih besar dari 0, maka grafik itu akan terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Titik yang pertama di sini, titik yang kedua di sini. Kita lanjutkan untuk poin C. C, untuk A lebih besar dari 0 dan D lebih kecil dari 0, grafiknya ini atau kurvanya ini mengambang, tidak memotong sumbu X. Untuk D, untuk A lebih kecil dari 0 dan D lebih kecil dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah dan tidak memotong sumbu X maupun sumbu Y. Ini mengambang. Kemudian untuk poin E, untuk A lebih kecil dari 0 dan D sama dengan 0, grafiknya terbuka ke bawah dan tidak memotong sumbu X ataupun sumbu Y. Dan F, untuk A lebih kecil dari 0 dan D lebih besar dari 0, maka grafik ini memotong sumbu X di 2 titik. Yaitu di sini 1, yang keduanya di sini. Baik dulu anak-anak, karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu X. Pada grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, titik potong dengan sumbu X didapat jika fx sama dengan y sama dengan 0. Dengan kata lain, kita diminta untuk mencari pembuat 0 fungsi tersebut. Apa pembuat 0 fungsi itu? Yang dimaksud pembuat 0 fungsi yaitu nilai X yang mengakibatkan fx sama dengan 0. Cara menentukan pembuat 0 fungsi bisa menggunakan persamaan kuadrat. Akar-akar yang diperoleh dari persamaan kuadrat tersebut disebut pembuat 0 fungsi. Maka titik potong dengan sumbu X adalah X1,0 dan X2,0. Contoh, carilah pembuat 0 fungsi dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 8. Alternatif penyelesaian.
X kuadrat ditambah 2X min 8 sama dengan 0. X kuadrat kita ketahui adalah X kali X. Kemudian 2X, ini 2. Kita lihat suku yang ketiga. Min 8. Cari faktor dari min 8. Apabila dikalikan negatif 8, apabila dijumlahkan 2, yaitu 4 dan min 2. 4 kali min 2, min 8. 4 ditambah min 2, yaitu 2. X kali 4, 4X. X kali min 2, min 2X. 4X ditambah min 2X sama dengan 2X. Sehingga pemfaktorannya X plus 4, X plus 4 kali X min 2 sama dengan 0. X plus 4 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. X sama dengan min 4 atau X sama dengan 2. Jadi pembuat nol fungsinya adalah X sama dengan min 4 dan X sama dengan 2. Titik potong sumbu X-nya min 4,0 dan 2,0. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan langkah yang ketiga adalah menggambar grafik fungsi kuadrat. Menentukan titik potong dengan sumbu Y. Pada grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, titik potong dengan sumbu Y didapat jika x bernilai 0 atau x sama dengan 0. Titik potong grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan sumbu y adalah 0, c. Contoh, titik potong sumbu y dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 2x min 8 adalah alternatif penyelesaiannya. Titik potong sumbu Y didapat jika X sama dengan 0. Maka Fx sama dengan Y sama dengan X kuadrat plus 2X dikurangi 8. Karena X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, maka ganti X ini dengan 0. Sehingga 0 kuadrat ditambah 2x, 2 kali x, 2 kali 0 dikurangi 8. Sehingga diperoleh 0 kuadrat 0 ditambah 2 kali 0, 0 dikurangi 8 sama dengan min 8. Maka titik potong sumbu Y adalah 0, min 8. Langkah yang keempat, menentukan titik puncak atau titik optimum atau biasa juga disebut titik balik. Pada grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c mempunyai dua kemungkinan titik puncak, yaitu maksimum jika a lebih kecil dari 0 dan minimum jika A lebih besar dari 0. Jika titik puncak dimisalkan dengan X, Y, maka nilai E dan Y bisa diperoleh dari nilai E bisa dicari dari sumbu simetri, yaitu X sama dengan X1 ditambah X2 dibagi 2. Atau X sama dengan menggunakan rumus min B per 2A. Nilai Y atau nilai optimum
Nilai optimum itu mungkin maksimum, mungkin minimum. Nilai optimum itu mungkin maksimum atau minimum. Y sama dengan Fx. Atau Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Koordinat titik puncak Y atau Fx, karena Y sama dengan Fx. Contoh, tentukan titik puncak dari fungsi Fx sama dengan X kuadrat plus 2X min 8. Alternatif penyelesaian, kita cari sumbu simetrinya. Yang paling mudah dengan menggunakan rumus. Sama dengan min B per 2A. B-nya berapa di sini? B adalah 2. Ganti B dengan 2. Sehingga ini menjadi min 2. Per 2A, 2 kali A. 2 kali A, berapa A-nya? A-nya di sini 1. 2 kali 1 sama dengan min 2 per 2 kali 1, 2 sama dengan min 1. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 1. Karena A lebih besar dari 0, maka nilai optimumnya adalah nilai minimum. X sama dengan min 1. Kemudian kita ketahui bahwa Y sama dengan Fx. X-nya diganti dengan min 1. Jadi F min 1 sama saja dengan X kuadrat min 1 kuadrat ditambah 2X, 2 kali X, X-nya min 1 dikurangi 8. Min 1 kuadrat adalah 1, 2 kali min 1 min 2 dikurangi 8. Sama dengan min 9. Atau dengan menggunakan rumus yang kedua, Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. B-nya sudah kita ketahui sama dengan 2. 2 kuadrat dikurangi 4 kali A. Ada tadi di sini 1. Min 4 kali 1 kali C. C-nya adalah min 8. Jadi 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 8. Dibagi min 4 kali 1. Sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Min 4 kali 1 min 4 kali min 8 plus 32. Per min 4 kali 1 min 4. 4 ditambah 32 sama dengan 36. Dibagi min 4 sama dengan min 9. Sama. Baik menggunakan Y sama dengan Fx maupun dengan menggunakan Y sama dengan B kuadrat min 4 AC per min 4A akan menghasilkan jawaban yang sama, yaitu negatif 9 untuk Y atau untuk Fx. Jadi koordinat titik puncak minimumnya adalah min 1, min 9. Atau koordinat titik baliknya adalah min 1, min 9. Yang kelima, langkah yang kelima dalam menggambar grafik fungsi kuadrat, yaitu menggambar dan menghubungkan titik-titik tersebut atau bentuk kurva pada diagram kartesius. Gambar grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 8. Hasil dari langkah-langkah menggambar grafik diperoleh. 1. Titik potong dengan sumbu X adalah min 4,0 dan 2,0. Titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, min 8.
Dan yang ketiga, koordinat titik puncak minimumnya adalah min 1, min 9. Sehingga diperoleh seperti gambar di samping, bentuk kurva yang membuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik ini. Titik potong dengan sumbu X ini 4 min 4,0 dan 2,0. Titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 8. Ini 0, min 8. Ini titiknya. Kemudian koordinat titik puncak minimumnya adalah min 1, min 9 di sini. Nah, itulah anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, menggambar grafik fungsi kuadrat dengan 5 langkah yang tadi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti. Amin. Yang ketiga, menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafiknya. Jika diketahui X1 dan X2 merupakan pembuat nol fungsi pada fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, sehingga bentuk persamaan fungsi dapat dinyatakan sebagai berikut. Fx sama dengan a kali X min X1 kali X min X2. Ini adalah suatu rumusan. X1 dan X2 adalah pembuat nol fungsi. Tentukan persamaan grafik fungsi pada gambar di samping. Pembuat nol fungsi adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Dari mana? Dari gambar ini. Min 1 dan 3 ini. Membuat nol fungsi adalah X1 sama dengan min 1 dan X2 sama dengan 3. Min 1 ini, 3 ini. Maka Fx sama dengan A kali X min X. Maka Fx sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Kemudian ganti X1-nya dengan min 1, kemudian X2-nya dengan 3. Sehingga A kali X min 1 kali X min 3. Peroleh A kali X plus 1 kali X min 3. Grafik ini melalui 2, min 6, melalui titik 2, min 6 di sini. Artinya X-nya sama dengan 2 dan Fx-nya atau Y-nya sama dengan min 6 ini. Fx sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Ganti Fx-nya dengan min 6. Sehingga min 6 sama dengan A dan ganti X ini dengan 2. A kali 2 dikurangi min 1 kali 2 dikurangi 3. Min 6 sama dengan A kali 2 dikurangi min 1, jadi 2 ditambah 1, 2 min 3, 2 min 3. 2 tambah 1, 3, jadi min 6 sama saja dengan A kali 3, 2 dikurangi 3, min 1. Jadi A kali 3 kali min 1. Min 6 sama saja dengan 3A kali min 1, min 3A. Sehingga diperoleh A sama dengan min 6 dibagi min 3 sama dengan 2. Jadi fungsi kuadrat tersebut adalah Fx sama dengan A-nya ini diganti dengan 2 kali X plus 1 kali X min 3. Atau Fx sama dengan X plus 1 kali X min 3. X kali X kuadrat. X kali min 3 min 3X. 1 kali X jadi 1X. Min 3X dikurangi 1X min 2X. Dan plus 1 kali min 3 min 3.
Sehingga 2 kali X kuadrat diperoleh 2X kuadrat, 2 kali min 2X diperoleh min 4X, dan 2 kali min 3 diperoleh min 6. Jadi fungsi kuadrat tersebut adalah fx sama dengan 2x kuadrat min 4x min 6. Itu saja anak-anakku sekalian, materi pembelajaran matematika pada kesempatan hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, sehingga kalian dapat menyelesaikan soal-soal latihan yang nanti akan Bapak berikan melalui grup WA kelas masing-masing. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.